Salam jumpa kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kuliah kita tentang public relations. Jadi untuk mata kuliah public relations ini akan dibagi di dalam 16 kali pertemuan, di mana di dalam 16 kali pertemuan itu sudah termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Jadi total kuliah kita itu ada 14 pertemuan. Lalu nanti di pertemuan ke-7 atau ke-8 itu ada UTS, dan nanti di pertemuan yang ke-16, di pertemuan yang terakhir itu ada ujian akhir semester. Baik, untuk pertemuan kita yang pertama ini, dalam mata kuliah Public Relations, kita akan berbicara tentang pengertian Public Relations, lalu sejarah Public Relations, definisi dari Public Relations itu sendiri, lalu fungsi dan peran Public Relations, dan yang terakhir itu peran Public Relations itu di dalam organisasi dan masyarakat. Nah, untuk Public Relations itu sendiri, itu merupakan tulang punggung komunikasi strategis dalam organisasi kontemporer. Nah, dalam konteks globalisasi, public relations itu tidak hanya menjadi sekedar alat komunikasi perusahaan, yang mana tujuannya untuk membangun kesadaran masyarakat akan eksistensi suatu entitas dan juga serentak menjadi alat promosi, tetapi juga public relations itu dia menjadi instrumen kritis untuk membangun kepercayaan masyarakat atau customer atau nasabah atau masyarakat atau pasar, lalu mengelola reputasi dan menciptakan relasi simbiosis antara organisasi dengan customer-nya. Nah, mahasiswa administrasi bisnis perlu untuk memahami bahwa public relations itu merupakan jantung dari strategi organisasi untuk bertahan dalam persaingan yang mana kita tahu saat ini persaingan yang terjadi gila-gilaan, lalu kemudian terutama di era digital, di mana pada saat ini informasi itu menyebar dengan sangat amat cepat. Itu poin penting, poin pembuka dalam mata kuliah kita Public Relations. Nah, pertanyaan yang muncul dari sana, apa tujuan kita mempelajari Public Relations itu? Saya mencatat ada 4 tujuan yang hendak kita capai untuk pertemuan kuliah kita tentang mata kuliah Public Relations. Yang mana yang pertama itu adalah untuk menganalisis definisi dari public relations itu sendiri dari perspektif yang berbeda, yakni dari perspektif akademis dan dari perspektif praktis. Lalu yang kedua, itu untuk menjelaskan evolusi historis public relations, serta kaitannya dengan perkembangan sosial dan teknologi dewasa ini. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi fungsi strategis dan peran multidimensional public relations dalam organisasi dan masyarakat. Lalu yang terakhir itu untuk mengevaluasi tantangan saat ini dalam praktik public relations melalui studi kasus. Sekarang mari kita lihat definisi dan konsep dasar dari public relations itu sendiri. Nah, ada beberapa ahli yang akan saya coba untuk tampilkan atau untuk kemukakan pikiran mereka mengenai apa itu public relations. Yang pertama dari Cutlip dan Brown. Itu mereka mengemukakan pendapat mereka ini pada tahun 2013, di mana menurut mereka
Public relations itu merupakan fungsi manajemen yang membangun hubungan timbal balik melalui komunikasi yang terencana, berbasiskan riset, serta membangun dialog yang etis. Itu pemahaman public relations menurut Catlip Center dan Rom yang diungkapkan pada tahun 2013 yang lalu. Lalu yang berikut menurut Wilcox dan Cameron itu diungkapkan setahun kemudian, itu pada tahun 2014, di mana menurut mereka public relations itu merupakan proses mengelola persepsi publik melalui strategi komunikasi yang terintegrasi. Itu menurut Wilcox dan Cameron yang diucapkan pada tahun 2014. Lalu yang terakhir itu menurut Latimore dan kawan-kawan, itu tahun 2016, 2 tahun kemudian, itu menurut mereka public relations itu merupakan seni dan ilmu untuk membangun harmoni atau keselarasan antara organisasi dan lingkungannya. Nah, sementara konsep inti public relations itu ada tiga. Ada tiga konsep inti public relations. Itu yang pertama itu two-way symmetrical communication. Itu menurut Granick dan Hunt. Itu menurut mereka public relations itu merupakan dialog untuk mencapai kesepahaman. Jadi semacam ada diskusi antara pihak perusahaan dan masyarakat untuk mencapai pemahaman yang sama tentang sesuatu pemikiran yang terjadi pada saat itu atau suatu aksi yang terjadi pada saat itu. Yang kedua itu reputational capital. Itu menurut Smith itu diungkapkan pada tahun 2017, di mana public relations itu merupakan investasi jangka panjang dalam membangun aset reputasi. Jadi public relations itu bukan hanya sekedar dialog, tetapi menurut Smith itu aset. Aset untuk maintain antara eksternal dan internal perusahaan, supaya eksistensi institusi atau organisasi atau perusahaan ini dia bisa survive dan sustainable untuk jangka waktu ke depan. Dan yang terakhir itu, konsep inti yang terakhir itu adalah stakeholder theory. Itu menurut Freeman, itu dikemukakan pada tahun 1984. Itu di mana menurut pandangannya itu public relations itu dia bertugas untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik atau shareholders perusahaan. Jadi di sini ia menganggap semuanya penting. Karena apa? Ya, karena bukan hanya persoalan pemilik pemegang saham atau pemilik saham atau pemilik perusahaan, tetapi juga ada unsur-unsur yang berkepentingan di dalamnya. Manajemen, pegawai, nasabah atau customer, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu tiga konsep inti dari public relations. Sekarang kita coba melihat perkembangan dari public relations itu sendiri. Dibagi dalam sejarah perkembangan public relations itu, dia dibagi dalam tiga pembabakan. Yaitu yang pertama itu pada abad kuno atau dengan kata lain era pra-modern, itu dibagi dalam dua hal, dalam dua masa, dibagi dalam dua masa yang berbeda. Yang pertama itu Mesir kuno dan yang kedua adalah Romawi kuno. Nah, pada masa Mesir kuno, itu pada era pra-modern atau era abad kuno, itu public relations itu dia dalam bentuk penggunaan prasasti untuk mempromosikan kebijakan Firaun. Itu pada Mesir kuno. Nah, pada zaman Romawi kuno, itu public relations itu dalam bentuk akta diurna. Akta diurna itu dia merupakan suatu papan pengumuman yang sifatnya publik, yang mana dia berfungsi sebagai media komunikasi pemerintah. Jadi,
bagaimana public relations itu pada masa yang lalu itu dia dalam bentuk uh, papan pengumuman publik. Jadi semacam sekarang kita lihat macam baliho, kurang lebih padanannya dengan pada masa kuno. Dan yang kedua pada era modern, abad 19 sampai abad 20. Di mana Ivy Lee pada tahun 1906 itu memperkenalkan Declaration of Principles yang menekankan transparansi suatu institusi atau organisasi. Contoh kasusnya itu adalah penanganan krisis di Pennsylvania Railroad. Yang kedua, pada era modern, itu oleh Edward Bernays pada tahun 1920-an, itu mengaplikasikan psikologi Sigmund Freud dalam kampanye public relations, seperti Torches of Freedom untuk normalisasi merokok perempuan. Karena kan yang kita tahu yang merokok itu hanya laki-laki, sementara yang perempuan tidak. Orang biasa melihat wanita yang merokok itu dicap sebagai wanita yang negatif. Sementara laki-laki yang merokok dipandang sebagai maskulin, gentleman. Itu kemudian berusaha untuk disamakan persepsinya oleh Edward Bernays dengan menggunakan teori psikologinya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dia seorang psikoanalis. Dan yang terakhir itu sejarah dan perkembangan public relations pada era digital, itu pada abad 21, itu dikenal dengan istilah public relations 4.0, di mana itu di dalamnya ada integrasi media sosial, kecerdasan buatan, dan juga big data. Contohnya, penggunaan analisis sentimen untuk memantau reputasi suatu merek. Yang kedua, public relations itu bisa kita lihat dalam bentuk influencer public relations. Itu di mana perusahaan berkolaborasi dengan para influencer, baik itu influencer pemula, influencer menengah, maupun influencer kelas dunia. Misalnya, Gojek menggunakan jasa sang artis Deddy Corbuzier dalam kampanye Pasti Ada Jalan. Itu contoh. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga itu adalah mengenai teori dan model public relations. Nah, ada 3 teori mengenai public relations. Yang pertama itu excellence theory yang disampaikan oleh Grunig pada tahun 1992. Di mana public relations yang efektif itu dia membutuhkan struktur organisasi yang demokratis dan komunikasi yang simetris. Contohnya, penerapan oleh perusahaan BUMN di Indonesia dalam program Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang berdasarkan pada partisipasi aktif dari masyarakat. Yang kedua, teori situational teori publics itu dari Grunig juga tahun 97. Itu ada 2. Yang pertama itu adalah klasifikasi publik berdasarkan tingkat kesadaran akan sesuatu dan partisipasi aktif mereka. Lalu yang kedua, aplikasi. Aplikasi itu audiens itu disegmentasi dalam kampanye vaksinasi COVID-19. Yang terakhir, yang ketiga adalah race model, itu oleh Kutlib dan Center. Itu membaginya dalam 2. Yang pertama, riset, aksi, komunikasi, dan evaluasi. Dan yang kedua itu adalah studi kasus. Itu contoh kampanye Aku dan Kau oleh Telkomsel untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan public relations itu dalam dunia nyata. Yang pertama, contoh krisis manajemen. Itu kita ingat kembali kasus Garuda Indonesia PKGZC tahun 2021. Itu
tim public relations itu mereka menggunakan media sosial untuk memberikan semacam pembaharuan real time informasi yang mana itu bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik. Kan adik-adik tahu untuk entitas bisnis yang namanya public trust itu dia sangat penting untuk eksistensi dan survive suatu entitas bisnis. Karena apa? Karena kalau trust dari masyarakat itu hilang, maka masyarakat tidak akan menggunakan kembali jasa itu. Karena mereka sudah kehilangan trust. Nah, kalau trust itu hilang, maka itu akan beresiko pada bangkrut atau pelitnya suatu entitas bisnis. Jadi bagaimana masyarakat itu memainkan peranan kunci untuk eksistensi dan sustainabilitas suatu entitas, khususnya entitas bisnis. Contoh yang terbaru, misalnya sekarang kasus oplos Pertamax yang isunya adalah Pertamax itu Pertalite itu dioplos menjadi Pertamax, dijual dengan menggunakan harga Pertamax. Nah, ini kan membuat publik marah, kecewa, dan kemudian tidak mau lagi menggunakan produk BBM dari Pertamina. Karena apa? Karena masyarakat sudah tidak lagi percaya. Nah, kalau masyarakat tidak mau lagi membeli produk BBM dari Pertamina, maka Pertamina itu tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, perusahaan kalau tidak memperoleh keuntungan, maka cepat atau lambat maka dia akan bangkrut. Kecuali pemerintah akan tetap subsidi. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan pemerintah akan tetap subsidi kasus seperti itu. Jadi bagaimana di sini adik-adik lihat masyarakat atau nasabah atau customer itu memainkan peranan kunci untuk eksistensi dan sustainabilitas suatu entitas bisnis. Yang kedua, CSR dan community relations. Itu misalnya Unilever Indonesia. Itu ada namanya program Waste Bank untuk edukasi lingkungan sekaligus membangun citra yang positif di tengah isu pemanasan global saat ini. Jadi pemanasan global menjadi perhatian dunia di mana perusahaan juga dituntut secara moral untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana mereka berada. Itu dengan cara untuk mengurangi sampah, baik itu sampah plastik, sampah lingkungan maupun sampah dalam bentuk polusi. Makanya sekarang ada gerakan green energy, green finance, green car. Itu artinya semua usaha atau bisnis yang dijalankan oleh suatu entitas itu harus memperhatikan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir itu digital public relations. Misalnya itu Traveloka dan Call atau Key Opinion Leader. Itu kolaborasi antara content creator dengan perusahaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan engagement di platform yang paling terkenal saat ini yaitu TikTok. Nah, berikutnya kita lihat fungsi dan peran public relations. Yang pertama itu adalah fungsi public relations di dalam organisasi. Poin yang pertama itu adalah mengenai komunikasi yang strategis. Nah, untuk internal perusahaan itu sendiri, itu public relations itu dia berfungsi untuk memastikan aliran informasi baik secara vertikal dari atas ke bawah, dari direksi, dari komisaris kepada pegawai atau karyawan, atau sebaliknya dari bawah ke atas, dari para pegawai, para karyawan, para pekerja ke manajer, pihak manajemen. Dan yang kedua itu aliran informasi secara horizontal antara sesama pegawai, antara sesama direksi, antara sesama komisaris. Itu internalnya. Sementara eksternalnya itu membangun relasi dengan media, atau istilahnya istilah asing itu adalah media relations. Misalnya press release dan konferensi pers itu tujuannya adalah pihak perusahaan atau suatu entitas menyampaikan informasi kepada masyarakat atau khalayak melalui perantara
media, entah media online maupun media offline, media cetak, media televisi, segala macam media. Lalu yang kedua itu ada reputasi dan branding. Nah, contoh kasus yang coba saya uh, masukkan di dalam poin yang kedua ini adalah Apple Incorporation. Itu mereka menggunakan public relations itu untuk memposisikan diri sebagai inovator melalui peluncuran produk yang dramatis. Karena kan kamu lihat di tengah persaingan Microsoft dan Apple, Apple itu dia mengerucut dan dia membentuk pasarnya tersendiri. Dan siapa saja yang memegang Apple itu dianggap bahwa dia memiliki kelas yang berbeda. Dia itu spesifik, dia itu istimewa, dia itu spesial. Itu kan brand itu atau merek itu kan dibangun dengan menggunakan jasa dari public relations. Lalu yang ketiga itu adalah untuk manajemen krisis. Nah, untuk manajemen krisis ini saya menggunakan BP's Deepwater Horizon pada tahun 2010 yang terjadi tahun 2010 yang lalu. Itu kesalahan public relations itu adalah mereka lambat dalam merespons, yang mana keterlambatan mereka dalam merespons itu menyebabkan kerusakan reputasi yang berkepanjangan. Jadi isu yang muncul di masyarakat itu tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan, entah karena pihak perusahaan lalai, pihak perusahaan tidak mendengarkan, atau mungkin pihak perusahaan sudah mengetahui tapi pihak perusahaan mengabaikan. Nah, karena itu berkaitan dengan isu yang berkembang di masyarakat, tapi tidak ada pencerahan dari entitas bisnis atau perusahaan atau company, maka isu itu akan mengganggu public trust, yang mana ke public trust itu tidak mau lagi menggunakan atau membeli jasa dan atau produk yang berasal dari Deepwater Horizon. Akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan dampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri. Itu adik-adik lihat bagaimana peran public relations itu dia sangat penting dalam suatu entitas. Lalu berikut kita lihat analisis dan tantangan dari public relations itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke analisis dan tantangan public relations itu, ada satu hal terkait peran public relations dalam masyarakat. Yang sebelumnya saya sudah singgung mengenai peran public relations sendiri dalam institusi. Nah, di dalam masyarakat, public relations itu memainkan paling tidak 3 hal penting. Yang pertama itu, public relations itu dia memainkan peranan sebagai advokasi sosial, advokasi masyarakat, advokasi khalayak. Misalnya, itu advokasi dalam bentuk kampanye bijak plastik oleh Aqua, mengurangi sampah plastik dengan program tukar galon atau isi ulang. Jadi adik-adik lihat, nanti kamu ke minimarket atau swalayan, itu contoh di Kota Kupang di Supertop atau di Alfamart atau di Indomart atau di minimarket lain yang ada di Kota Kupang, itu mereka melayani tukar galon Aqua. Jadi Aqua galon itu dapat ditukarkan kembali dengan Aqua galon yang sudah kosong itu dapat ditukarkan kembali dengan Aqua galon yang masih penuh airnya dengan rupiah tertentu. Jadi tidak perlu beli galon yang baru. Kenapa tidak perlu membeli galon? Karena itu untuk mewujudkan perusahaan yang ramah lingkungan. Kurangi plastik. Nah, untuk mengurangi plastik strateginya apa? Plastik galon tempat isi air produk Aqua itu dikembalikan ke seller, kemudian seller akan memberikan kita galon yang baru yang lengkap dengan airnya. Oke, itu contoh advokasi sosial. Yang kedua, mengenai pendidikan publik. Yang pertama advokasi sosial, yang kedua pendidikan publik. Komisi Penyiaran Indonesia yaitu KPI menggunakan public relations itu untuk mensosialisasi konten siaran sehat. Jadi public relations itu dia berguna untuk mendidik, membina atau ya mengedukasi penonton untuk siaran-siaran yang sehat. Contoh,
saya bandingkan. Pada tahun 90-an dan awal tahun 2000-an itu film-film anak, saya bisa sebut Dragon Ball, Ultraman, Kamen Rider, dan lain sebagainya itu berisi adegan-adegan laga, di mana terjadi perkelahian antara para pemeran jahat dan yang baik, ada juga ada robot yang berkelahi dan macam-macam. Itu kan mengandung unsur kekerasan, walaupun itu tontonan hiburan untuk anak, tapi kemudian itu secara tertentu menimbulkan imajinasi bagi anak-anak untuk bisa misalnya melakukan kontak fisik dengan teman bermain mereka. Nah, itu berbahaya untuk anak-anak yang masih butuh pengawasan orang tua. Oleh karena itu, tayangan-tayangan seperti itu, siaran-siaran seperti kemudian dihilangkan untuk mencegah kekerasan sejak usia dini oleh anak-anak. Yang ketiga, itu peran dalam masyarakat, itu adalah penguatan demokrasi. Misalnya LSM seperti Transparansi Internasional itu mereka menggunakan public relations itu untuk kampanye anti korupsi, yang mana akhir-akhir ini, hari-hari ini di bawah era kepemimpinan presiden yang baru, lagi gencarnya menangkap para koruptor. Nah, sekarang kita lihat uh, poin ini, analisis dan tantangan public relations. Nah, yang pertama kita lihat kelebihan dari public relations. Yang pertama mengenai fleksibilitas. Nah, public relations itu dia dapat digunakan di berbagai sektor. Misalnya pemerintahan, korporasi, dan NGO, non-government organization atau lembaga sosial masyarakat LSM. Nah, dampak dan jangka panjangnya itu reputasi baik pasti akan meningkatkan nilai saham perusahaan, ini contoh untuk perusahaan, dan loyalitas pelanggan. Itu sangat penting untuk perusahaan. Bukan hanya perusahaan, pemerintah juga iya. Masyarakat itu butuh percaya kepada pemerintah. Karena kalau masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah, itu akan muncul tindakan-tindakan anarki. Tapi bisa juga muncul tindakan-tindakan yang masih dalam batas-batas toleransi. Misalnya aksi damai, demonstrasi, atau pertunjukan-pertunjukan yang menyatakan ketidakpuasan terhadap satu sistem pemerintahan. Itu kalau kehilangan trust dari masyarakat terhadap suatu entitas. Nah, sekarang kita lihat uh, tantangan kontemporernya. Nah, tantangan kontemporer itu dibagi atas 3 bagian, yaitu era post-trust, yang kedua multikulturalisme, dan yang ketiga itu adalah teknologi dan etika. Sekarang kita lihat era post-trust. Nah, tantangan kontemporer yang terjadi di era post-trust itu hoax itu menyebar sangat cepat, dan pribadi-pribadi atau para konsumen media sosial yang memiliki tingkat filtrasi yang rendah akan mudah untuk uh, memandang sebagai suatu kebenaran hoax yang sementara berkembang. Sementara pada sisi lain, dia tidak sadar bahwa berita itu adalah hoax, alias omong kosong, alias tipu muslihat. Nah, karena itu, public relations itu dia harus responsif terhadap fact-checking dan memberikan klarifikasi. Itu penting. Kalau tidak, masyarakat akan memandang dan percaya bahwa isu-isu negatif yang adalah hoax itu yang berkembang di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Itu butuh klarifikasi dari public relations. Yang kedua itu tantangan multikulturalisme. Nah, kesalahan komunikasi lintas budaya itu dapat memicu krisis. Contoh, iklan Pepsi yang dianggap melecehkan gerakan Black Lives Matter.
adik-adik bisa nonton di YouTube atau di televisi bagaimana perlakuan-perlakuan yang rasis terhadap masyarakat kulit berwarna di Amerika. Muncul Asian hate, muncul uh, Islamofobia. Itu kan uh, pikiran-pikiran negatif yang kemudian diadopsi oleh banyak orang. Oleh karena itu butuh encounter dalam bentuk public relations untuk memberikan advokasi atau edukasi atau penyadaran bahwa manusia itu setara. Berbeda hanya warna kulit, tapi darah tetap sama sebagai merah dan tulang tetap sama sebagai putih. Nah, itu butuh edukasi dari public relations yang kuat untuk mengurangi rasisme yang terjadi di mana saja. Nah, yang terakhir itu adalah uh, multi yang terakhir itu adalah teknologi dan etika. Nah, penggunaan misalnya penggunaan kecerdasan buatan dan dalam public relations itu dia berpotensi untuk mengurangi sentuhan manusia. Contoh, chatbox itu gagal memahami nuansa emosional. Orang bersosialisasi dengan AI, orang bersosialisasi dengan kecerdasan buatan, aneka macam orang bersosialisasi dengan robot misalnya. Yang sekarang AI yang terkenal itu ada DeepSeek, ada ChatGPT, ada Perplexity, ada Black Box, macam-macam chatbox lainnya. Nah, sebenarnya itu merupakan hasil kreasi imajinasi manusia yang berdasarkan kekuatan logika menciptakan hal semacam itu. Tetapi entah manusia sadari atau tidak, dengan berinteraksi dengan kecerdasan buatan dewasa ini sebenarnya ada sesuatu yang hilang di sana. Apa yang hilang? Sentuhan manusia hilang di sana. Kenapa kehilangan sentuhan? Iya, karena kita bersentuhan dengan produk-produk hasil kreasi intelijensi manusia. AI dan robot dia tidak memiliki emosi. Dia datar, dia bekerja dengan menggunakan data-data yang dia miliki. Nah, oleh karena itu, kurangi interaksi dengan AI, perbanyak interaksi dengan manusia. Karena kekayaan manusia tidak dapat ditemukan di dalam uh, pengetahuan yang dimiliki oleh AI. Walaupun pengetahuannya sangat luas. Tapi ingat, AI juga memiliki kemungkinan bias. Dan kemungkinan bias itu bisa berdampak negatif terhadap masyarakat. Dari penjelasan ini, pertemuan pertama kita tentang mata kuliah Public Relations, itu saya berusaha untuk menyimpulkan dalam 3 poin. Itu yang pertama, Public Relations itu adalah disiplin dinamis yang menggabungkan seni komunikasi dengan strategi manajemen. Yang kedua, sejarah public relations itu menunjukkan evolusi dari propaganda satu arah pemerintah atau penguasa atau kerajaan atau perusahaan kepada masyarakat menjadi komunikasi dua arah atau dialog, yang mana basis dialog itu adalah etika dan juga transparansi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang kedua, yang ketiga itu fungsi public relations itu dia tidak terbatas pada pencitraan perusahaan atau suatu entitas, tetapi mencakup manajemen krisis, advokasi, dan edukasi masyarakat. Yang keempat, itu tantangan di era digital menurut public relations profesional itu untuk menguasai teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar trust dan integrity. Sekian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi pada perkuliahan Public Relations di pertemuan yang kedua. Salam. Selesai.